Oke, selamat pagi semua. Kita lanjutkan pelajaran kita. Jadi harusnya kita Zoom, tapi ada beberapa anak di rekapannya ini banyak yang melaporkan tidak punya data. Jadi Bapak mengirimkan video mengajarnya. Jadi mungkin kalian bisa menontonnya pada saat mengakses data ya. Oke, kita lanjut. Yaitu tentang pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Nah, pada saat kita membuka Microsoft Excel, entah itu versi berapa saja, ini yang digunakan ini versi 2019. Versi 2019 ini sama menu-menunya, ribbonnya juga sama dengan yang di Microsoft pengolah kata Word. Jadi ini namanya ribbon, kemudian ini grup ribbonnya. Nah, yang kedua ini adalah tampilan awalnya. Tampilan awalnya dia langsung bentuk dalam tabel-tabel. Nah, ini A, B, C ini disebut dengan kolom. Jadi ada kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan yang ini disebut dengan baris. Baris, dan ini kolom. Kolom A, B, C, dan baris. Nah, pertemuan antara kolom dan baris itu disebut dengan range. Range, ya. Jadi pertemuan antara kolom dan baris, itu disebut dengan sel ya, disebut dengan sel. Maaf, disebut dengan sel atau bahasa Indonesianya sel. Ya, ini pertemuannya. Jadi contohnya ini berarti ini sel dimulai dari kolom, baru dimulai setelah itu baris. Berarti ini sel D4. Ini D4. Nah, pada saat kita klik di sini, ini di bagian menu ini ada muncul ini. Nah, ini name box. Name box ini menunjukkan posisi kursor kita ada di sel berapa. Ini sel D4. Nah, kalau di sini berarti ini kolom ke F, baris kelima berarti ini F5. Itu disebut dengan sel. Jadi pertemuan antara baris dan kolom itu disebut dengan sel. Oke. Yang kedua itu misalnya ini. Nah, ini disebut dengan range. Range itu adalah kumpulan beberapa sel. Jadi sel yang lebih dari satu itu disebut dengan range. Oke. Contoh, ini range. Nah, penulisan range ini dari E7 sampai dengan E10. Jadi ini range-nya namanya E7.2 sampai dengan E10. Ya. Kenapa seperti ini? Karena dia dimulai dari E7 kemudian berakhir di E10. Nah, kan ini rank yang berada di kolom yang sama. Ini rank kolom yang sama. Nah, contoh yang kedua. Ini rank dengan baris yang sama. Berarti ini E12 sampai dengan H12. Betul ya? Karena dia berada di E12 sampai dengan H12. Nah, ini disebut dengan rank yang berada pada baris yang sama. Oke, ini di kolom yang sama, ini di baris yang sama. Nah, bagaimana yang ada di antara beberapa baris dan di beberapa kolom? Oke, contohnya di sini. Ganti warnanya misalnya. Nah, kalau yang ini, maka kita akan membuat ringnya mulai dari sudut kiri atas sampai dengan sudut kanan bawah. Atau dari sudut kanan atas sampai dengan sudut kiri bawah. Jadi kita lihat di sini. Ini berapa? Ini berarti di B8. B8 sampai dengan kita lihat di sini yang sudut kanan bawah ini apa?
C12. Berarti ini rank B8 sampai dengan C12. Nah, ini alamat-alamat sel ini penting untuk kalian ketahui, karena pada saat kalian melakukan pengolahan data, melakukan mengerjakan fungsi atau rumus, maka kalian hanya menjumlahkan yang kalian kali itu adalah nama selnya, bukan isi data di dalamnya. Contohnya di sini ya, kita kasih contoh yang sederhana. Misalnya ini 12, ini 13. Nah, misalnya di sini ini apa namanya? Panjang. Di sini misalnya lebar. Nah, kemudian jumlah itu sama dengan panjang tambah lebar. Nah, di sini kan kita tidak perlu 12 tambah 13. Tetapi kita tinggal lihat ini sel ini ada di 12 itu ada di sel berapa. Jadi ini 12 ada di sel G4. Sedangkan 13 itu ada di sel H4. Kita tinggal jumlahkan. Ingat, semua operasi matematika menggunakan diawali dengan tanda sama dengan. Berarti sel G4 kita tambah dengan H4. Kemudian kita enter. Nah, dapat hasilnya 25. Karena yang dijumlahkan isi sel. Kenapa kita harus pakai rumus? Supaya sehingga terjadi perubahan data di dalam isi sel. Misalnya ini kita rubah datanya, misalnya ini jadi 15, maka otomatis jumlah akhirnya juga berubah. Nah, kita tidak perlu mengganti rumus ini lagi. Tetapi kalau kita menjumlahkannya angkanya, maka setiap kali perubahan ini, kita juga merubah hasilnya di rumus yang di sininya. Makanya dianjurkan untuk menggunakan sel, alamat sel, istilahnya alamat sel. Oke, ini yang disebut dengan rank sel dan menjumlahkan isi sel. Jadi kalian paham dulu, ini hal yang harus kalian tahu. Jadi apapun dibuat rumus sepanjang apapun, ingat yang kalian jumlahkan itu adalah isi selnya. Jadi sel. Jadi ini sel dengan rank, sel dan rank. Oke. Yang kedua, ini adalah sheet. Sheet itu ibaratnya lembaran. Jadi sheet itu adalah lembaran. Jadi kalau di kalian punya tapi di dalam sini juga bisa banyak, bisa ketikan banyak-banyak. Nah, tetapi kita bisa gunakan sheet ini untuk membuat lembar. Jadi misalnya kita membuat contohnya buat absensi, berarti ini kelas 10. Oke, kita bisa ubah nama sheetnya. Kita tinggal double klik di sini. Misalnya ini kasih nama latihan 1. Oke. Untuk menambah sheetnya, kalian tinggal klik tanda plus new sheet. Nah, dia langsung muncul lagi sheet 2. Misalnya latihan 2. Kasih besar dulu. Nah, ini latihan 1 dan latihan 2. Nah, setiap sheet ini dengan nama beda-beda ya. Jadi sel yang ada di sini beda juga sel yang ada di sheet kedua. Ini kan ini latihan kedua ya. Ini latihan 1 dengan latihan kedua. Oke, kita akan bermain di 2 sheet. Contoh. Nah, misalnya di sini ada ini luas. Kita contoh luas ya. Luas itu sama dengan luas itu didapat dari misalnya di sini apa ya? Tinggi. Tinggi ya. Nah, luas itu didapat misalnya tingginya misalnya 10. Nah, luas itu rumusnya didapat jumlah panjang tambah lebar dikali tinggi. Oke. Nah, sekarang jumlah luas panjang tambah lebar itu dikali ini panjang dan lebar itu kan ada di sheet yang ini. Di sini ya. Nah, di sheet yang ini. Sedangkan tingginya ada di sini. Gampang, kita tinggal buat sini. Sama dengan kita ambil sel. Jadi sel itu selain kalian bisa ketik otomatis, kalian juga bisa klik.
klik all cell-nya. Oke, kita mau lihat di sini. Kita lihat. Nah, kita klik langsung di sini. Nah, sudah. Nah, ini langsung muncul di sini ya. Nah, kemudian kita langsung tambah. Kita tambah, kita kembali lagi ke latihan 2. Tambah tinggi. Oke, kita enter. Nah, dapatnya 40. Kita lihat baik-baik. Kita lihat baik-baik rumusnya. Nah, di sini sama dengan latihan 1 tanda seru. Jadi ini tanda petik ya. Nah, ini menunjukkan alamat sheet-nya. Ini alamat sheet-nya. Jadi kita ambil dari alamat sheet latihan 1. Ini latihan 1 punya alamat sheet. Dan ini adalah alamat sel yang ada di latihan 1, yaitu I4. Itu yang isinya jumlah panjang dan jumlah lebar. Sedangkan yang ini adalah sheet yang kita punya. Ini juga bisa kita pakai ini. Kalau berada di sheet kita, kita bisa pakai ini. Kita juga bisa tidak perlu pakai ini. Kita bisa hilangkan ini juga. Nah, karena berada di sheet kita kan, tidak perlu lagi. Nah, sama dengan latihan 1 sheet sheet 1 itu sheet latihan 1 selnya I14 ditambah dengan C6 yang berada di sel sheetnya kita. Oke, dapatnya 40. Nah, itu kalau kita menggunakan 2 sheet dan juga sheet-sheet yang lainnya. Jadi ini bisa bekerja antar sheet. Bukan berarti semuanya harus di sheet yang sama. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga itu kita belajar rumus matematika sederhana. Ya, matematika sederhana. Kita di sheet 2 ya, matematika sederhana. Nah, ada beberapa banyak rumus matematika sederhana yang bisa dipakai. Yang pertama itu adalah tanda minus. Sabar. Ya, ini tanda min. Tanda kurang tuh ya. Itu tanda kurang. Kemudian ini tanda tambah pakai ini. Plus. Kemudian kali pakai tanda bintang. Itu kali. Ya, kemudian ini lebih kecil. Nah, kemudian ini lebih besar. Ini lebih kecil sama dengan, tulisannya begitu. Lebih besar sama dengan. Nah, mungkin nah, secara manual, mungkin kalian di manual yang beda mungkin di tanda bintang. Kalau itu pakai kali, sedangkan kalau di aplikasi bintang itu sama dengan kali. Bukan X ya, jadi kalau mau bukan operasi kali bintang itu. Nah, ini operasi matematika sederhana. Operasi matematika sederhana. Oke, contohnya. Misalnya ini. Nah, sama dengan ini kurang. Ini berapa nih? D6, kita bisa klik ya, kurang C6. Oke, hasilnya 30. Sama dengan ini D6, C6 tambah D6. Oke, 50. Sama dengan kita klik D6 dikali ini 400. Nah, begitu ya. Kalau operasi ini kita bisa pakai untuk mendeskripsikan sebuah fungsi. Jadi misalnya sebuah pernyataan kita mau deskripsikan ini lebih kecil ini, nah kita gunakan tanda ini. Itu untuk operasi matematika standar ya. Jadi kalian sudah bisa tahu, oh ini tambah ini. Nah, untuk eksekusi di matematika itu juga menggunakan yang namanya hierarki. Hierarki, kalian sudah paham itu di matematika. Hierarki, jika sebuah fungsi dikerjakan, dieksekusikan bersama, misalnya perkalian, pembagian, penjumlahan, maka dia akan mengerjakan atau mengeksekusi mana lebih dulu. Untuk itu kalian harus pisahkan yang namanya tanda buka kurung dan tutup kurung. Jadi untuk mengelompokkannya. Jadi misalnya contoh ini panjang, lebar, dan tinggi. Nah, panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kita bisa gunakan misalnya tinggi misalnya 10, 12. Nah, jadi kita bisa pisahkan misalnya panjang
buka kurung, panjang dikali lebar, tutup kurung, baru kita tambah tinggi. Nah, kita harus deskripsikan. Panjang kali lebar baru dikali tinggi. Hasilnya 412. Gitu ya. Jadi ini 10 kali 40, 400 ditambah 12, 412. Nah, oke, masih satu lagi itu pembagian ya, kalau tidak salah. Rumus pembagian. Ya, rumus pembagian ini ya, pakai tanda strap, pakai tanda slash ya, itu untuk pembagian. Jadi misalnya 40 dibagi 10 dari 4. Oke, untuk pembagian itu yang sederhana. Yang berikut, Pak akan memberikan beberapa rumus yang sering dipakai. Jadi rumus yang sering dipakai untuk dalam pengolahan kalian. Yang pertama itu adalah max. Max itu untuk membuat nilai maksimal, untuk menghitung nilai tertinggi ya. Kemudian min untuk menghitung nilai terendah ya. Sum itu menjumlahkan sel atau rank. Sel rank. Jadi ini juga sama ya, ini berlaku untuk sel dan rank juga. Sum itu menjumlahkan. Yang berikut adalah average, itu membuat nilai rata-rata. Kemudian yang berikut itu adalah if tunggal. Ya, if tunggal itu adalah membuat rumus ya juga ya, membuat rumus jika kemungkinan maksimal 2. Sedangkan if berganda itu membuat rumus kemungkinan lebih dari 2. Kemungkinan lebih dari 2, jadi 3 dan seterusnya ya. Tapi kalau sudah banyak nanti ada rumus lagi namanya, kita bisa gunakan case of ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita buat tabel dulu. Misalnya ini nama siswa, kemudian ini nilai agama, nilai ini pelajarannya, contoh pelajaran agama, kemudian matematika, kimia, fisika, biologi. Oke, di sini max, kemudian min, kemudian sum, kemudian average. Kemudian ini lulus, ini predikat. Oke, kita jalan satu kali ya, 5 rumus. Kita pakai 5 siswa saja. Ini namanya A, B, C, D, E. Agama misalnya 75, 80, 90, 55, 85. Misalnya 80, 81, 82,
92. Jawabannya 50, 60, 90, 80. Ya, sekarang max. Kita akan melihat sisi A ini nilai tertingginya ada di pelajaran apa. Kita lihat ya. Fungsinya sama dengan kita masukkan fungsinya max ya. Kita max, ini formatnya. Kemudian kita buka kurung. Ini number 1, number 2. Ini kita bisa masukkan mulai dari angka 1, angka 2. Jadi formatnya ada banyak ya. Ya, kita bisa klik di number 1. Kemudian kita pakai pemisahnya. Nah, untuk pemisah titik koma dan koma itu tergantung settingan settingan regional kalian di komputer kalian. Jadi di komputer kalian ada yang di sini kalian lihat ya, pada saat kalian ketik max itu ada muncul. Jika pemisahnya itu titik koma, maka kalian gunakan titik koma. Tapi kalau pemisahnya gunakan koma, maka kalian gunakan koma. Kalau tidak jalan programnya. Number 1, kemudian number 2, koma lagi, yang ketiga, kemudian yang keempat, dan yang kelima. Tutup kurung. Nah, itu formatnya. Jadi max 1, 2, 3, 4, 5. Oke, enter. Nah, berarti yang paling tinggi 80, benar ya. Tapi kita juga bisa gunakan max ini menggunakan range. Cara range-nya kita blok ini. Kita klik, tahan mouse, kita blok sampai di sini. B9 sampai dengan F9. Kita langsung enter. Sama hasilnya ya. Sama hasilnya. Min juga begitu. Minimal, nilai paling rendah. Min. Berarti kita blok saja ini. Sampai di sini. Kemudian kita tutup. Ya, min. Oke, kemudian sum ini jumlah nilai. Jumlah dari 5 nilai ini berapa? Sama dengan kita pakai sum. Sum, buka kurung, sama juga formatnya. Kita blok kayaknya. Kemudian kita tutup. Nah, average ini untuk mencari nilai rata-rata ini. Nilai rata-rata ini. Nah, untuk average tidak boleh ada nilai yang kosong. Tidak boleh ada nilai yang kosong. Semua nilai harus terisi. Jadi sebenarnya average kita blok juga sama tutup kurung. Berarti 71,8. Nah, lulus ini kita menggunakan if. If tunggal itu cuma ada 2 kemungkinan. Jadi kemungkinan itu berarti kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Jadi kita akan membuat 2 kemungkinan di sini, kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Oke, ada dia punya petunjuknya. Contoh, misalnya lulus itu didapat dari jika nilai rata lebih besar ini 75, betul ya. 75 maka lulus. Selain itu itu sama dengan juga lebih kecil berapa ya? 76 ya. Kan lebih besar 75 kan mulai 76. Nah, ini pengertian selain itu sama dengan ini. Pengertiannya sama dengan ini. Jadi kalau ada soal yang dikeluarkan misalnya pakai ini, ya berarti itu sama juga deskripsinya dengan selain itu. Nah, 76 maka tidak lulus. Oke, kita deskripsikan begini. Untuk dua kemungkinan fungsi rumusnya begini. Sama dengan if kita buka kurung. Nah, logical test ini. Logical testnya ini. Saya pisahkan dulu ya. Nah, saya kasih warna dulu. Jika rata-rata. Nah, ini yang logical testnya. Logical test. Yang ini adalah jika pernyataannya benar. Dan yang ini jika pernyataannya salah. Oke, kita lihat ya. Berarti sama dengan if buka kurung. Nah, logical test ini jika nilai rata-rata 75. Kita lihat rata-rata tuh ada di sel berapa? J9. Berarti J9 ya.
Jika J9 lebih besar 75, kita tinggal tambahkan. Lebih besar 75. Sama ya. J9 lebih besar 75 sama pengertiannya dengan tulisan ini. Jika nilai rata-rata lebih besar 75. Kemudian pemisah titik koma. Value if true itu artinya jika pernyataannya benar. Artinya jika pernyataan yang ini, jika pernyataan rata-ratanya lebih besar 75, kita tinggal ketikkan. Di sini apa pernyataan benar? Maka lulus. Nah, untuk teks kita harus gunakan tanda petik 2. Kita harus apit tanda petik 2. Kita tinggal ketik lulus. Kemudian tanda petik tutup. Kemudian titik koma. Selesai ya. Jika pernyataannya benar. Nah, yang kedua ini jika pernyataannya salah. Atau selain itu. Nah, selain itu tuh ini sama dengan lebih kecil 76 atau selain itu. Jadi kita yang ini nih kita tidak perlu deskripsikan lagi. Intinya ini yang benar karena selain itu berarti salah. Kita tidak perlu deskripsikan lagi lebih kecil 76 dan seterusnya. Kita langsung nilai akhirnya. Nilai salahnya apa? Di situ kalau salah dia muncul tulisan apa? Salahnya berarti tidak lulus. Oke, kita tutup dulu. Oke, berarti di situ langsung hasilnya tidak lulus. Betul ya? Ini hasilnya langsung tidak lulus. Nah, kita lihat rumusnya. Jika 75 maka lulus, sekarang tidak lulus. Nah, ini untuk yang 2 kemungkinan. Bagaimana kalau yang 3 kemungkinan? Kita lihat di predikat. Nah, ini soal sudah pernah kasih latihan ya. Predikat, kita lihat. Tapi belum dijelaskan kan? Predikat. Oke, kita lihat predikat. Misalnya 0 sampai 75 itu dia dapat C. Kemudian 76 sampai 80 itu dia dapat B. Kemudian 81 sampai 100 dia dapat A. Nah, kita lihat. Jika nilai rata-rata. Nah, kemudian di sini juga ada. Jika nilai rata-rata. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah logical testnya. Kayak tadi ya. Ini logical test pertama. Ini logical test kedua. Nah, ini jika pernyataan benar yang pertama. Ini jika pernyataan benar yang kedua. Ini jika salah. Jadi ini jika salah ya. Jika salah. Kalau yang tadi itu. Nah, oke, kita lihat. Ya, terus kita lihat ya. Misalnya. If. Kita mulai lihat logical pertama. Jika nilai rata-rata hampir sama dengan yang tadi ya. Berarti J9. J9 0 sampai 75. Kita deskripsikannya bagaimana? Dia bisa lebih kecil 76 atau bisa juga lebih kecil sama dengan 75. Kita lebih kecil sama dengan 75 supaya jangan bingung ya. Titik koma. Nah, lebih kecil 75 dapat nilainya apa? C kan? Kita tanda petik, kita tulis C. Titik koma. Nah, yang kedua, kita juga deskripsikan ulang lagi yang kedua karena ini if berganda ya. Kita deskripsikan lagi. Jika nilai rata-rata 76 sampai 80, berarti if buka kurung lagi sama dengan yang pertama ya. J9 lebih kecil sama dengan lebih kecil berapa nih? 80 kan? 80. Maka nilainya itu adalah B. Nah, kemudian titik koma selain itu jika salah. Nah, jika salah ini kan benar toh? Benar-benar ini ada jika salah berarti ini kita tidak perlu deskripsikan 81 sampai 100. Ini sama dengan ini selain itu. Berarti kita tinggal masuk nilai kan
A. Oke, kita tutup kurung. Kita enter. Ya, ini dapat C. Saya jelaskan ulang untuk bagian ini. Ya, kita lihat. Pertama dia baca, dia akan baca nilai dulu ya. Pertama dia baca. Apakah nilai yang ini lebih kecil 75? Tidak. Kalau dia benar, dia langsung muncul C. Betul ya? Dia langsung C. Dia deskripsi dia cek dulu pertama. Pengecekan kedua, dia cek lagi. Misalnya nilai ini tidak lebih kecil dari 75. Berarti dia tidak dapat C ya. Kalau dia betul lebih kecil 75, dia langsung keluarkan C. Program berhenti di sini. Dia tidak cek lagi yang berikutnya. Kemudian untuk pengecekan kedua, dia cek lagi. Apakah nilai ini lebih kecil 80? Oh, dia cek. Oh iya, kalau betul lebih 80, berarti dia langsung masukkan nilai B. Kenapa dia tidak nilai C? Karena C sudah dicek lebih dulu di sini. Kalau C sudah lebih cek di sini. Nah, karena dia tidak masuk kategori C, dia cek lagi. Masuk kategori B, tidak. Kalau dia masuk kategori B, langsung dia keluar B di sini. Demikian juga, misalnya ini dicek juga tidak ada, maka dia otomatis dia tidak cek lagi ini semua. Dia langsung keluarkan nilai A. Dia langsung keluarkan nilai A. Nah, jadi otomatis dia lakukan pengecekannya seperti itu. Oke. Sudah? Yang berikut, kita menyalin rumusnya. Menyalin rumusnya ada banyak cara. Yang pertama kita klik di sini, kita tempatkan kursor di ini sampai membentuk segi tanah hitam. Kemudian kita klik tahan mouse-nya, kemudian kita tarik. Itu menyalin rumus yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa blok di sini, kemudian kita double klik di bagian ini. Kita klik double. Nah, itu juga bisa. Dan yang ketiga, kita juga bisa menarik rumus secara bersamaan semuanya, tidak perlu satu-satu. Ini misalnya ada 4, kemudian Pak klik sini dan tarik rumusnya. Oke, jadi kalian tidak perlu mengetikkan rumusnya satu persatu. Jadi rumus ini bisa disalin, nah kan dia akan mengikuti selnya. Oke, ya jadi ini penjelasan singkat tentang fungsi. Kalau kalian tidak paham, latihan terus. Coba latihan, kira-kira salahnya di mana. Dicoba. Kalian buat soal sendiri. Kalian buat soal sendiri, kemudian kalian latihan. Setelah itu, usahakan kalian bisa. Kalian jangan sampai kalian bisa karena teman yang bisa jadi sudah dia bisa. Pak akan kasih kalian tugas, usahakan kerja sendiri. Bukan nilai yang Pak akan lihat, tetapi bagaimana usaha kalian bisa buat sendiri. Nilai 100 kalau tidak bisa buat sendiri itu sama saja. Mendingan nilainya 0 tapi usaha sendiri. Jadi usahakan kalian nanti tugasnya Pak akan kirimkan sebentar di classroom-nya. Sedangkan untuk latihannya kalian bisa buat seperti itu. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya di grup. Terima kasih, selamat pagi.